Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus cabang Kota Tegal yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Wali Kota Viral Goyang Dangdut, saya punya teman yang dekat Dedi dua, yang satu Dedi Mercuser, yang satu Dedi Kokbunder. Jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan semua yang hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian hari lahir Nahdlatul Ulama 1 abad, dan seluruh warga masyarakat Kota Tegal rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan kiohan bawal, minumnya susu. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Kota Tegal, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah untuk sama-sama menjadi saksi sejarah keberlangsungan jamiah yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tapi juga terbesar di dunia, yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, manusia pada hakikatnya adalah manusia yang paling membingungkan. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena manusia rela mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Dia sibuk mencari uang dengan mengorbankan kesehatannya. Tetapi begitu mendapatkan uang, dia mengorbankan uang demi kesehatannya. Maka ada perbedaan yang sangat signifikan antara waktu dan uang. Apa beda waktu dan uang? Yang jelas panitianya uangnya sedikit sehingga kopinya cangkirnya kecil. Miskin sekali ya. Cilik adem ecer, ambune sangit dah. Kayaknya anggarannya habis untuk dangdutan. Kenapa Pak Wali Kota itu tampil apa adanya? Karena Pak Wali ini mungkin punya prinsip, cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara waktu dan uang. Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saya, di depan sana ada banyak kamera besar. Itu kru saya di PTV Berita 1. Saya punya acara di TV Jalan Dakwah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Gus Miftah. Tayang setiap hari Sabtu jam 12 siang. Jadi insya Allah mohon izin bagi para media, acara ini akan kita siarkan di TV nasional. Dan jujur saja,
Kiai NU yang bisa seperti itu hanya Gus Miftah. Tapi intinya kalau ngundang penyanyi dangdut langsung menggunakan anggaran wali kota. Kalau ngundang Gus Miftah pakai PCNU. Sahabatku Pak Wali, hidup itu ada dua, suka dan duka. Kalau suka dia bersyukur, kalau duka dia bersabar. Mungkin bagi Pak Wali Kota, kalau dangdutan dia bersyukur, kalau pengajian dia bersabar. Kalau di sana temanya adalah merawat jagat, maka subtemanya adalah merawat wali kota. Apa perbedaan yang sangat signifikan antara uang dan waktu? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki. Tetapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi mengejar uang. Betul? Orang banyak menangis ketika kehilangan uang, tapi tidak pernah menangis ketika kehilangan waktu. Bukankah kemudian Allah mengingatkan kepada kita, bahkan Allah sekalipun bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi masa. Kenapa Allah mengungkapkan kalimat itu? Menunjukkan betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad tidak terlalu panjang. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur atas umatku yang Allah berikan hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dan kita sama-sama bersyukur Allah telah memberikan umur kepada Nahdlatul Ulama 100 tahun. Bapak Ibu Ibu Mus, jelek banget. Coba tunjukkan NU. Bapak Ibu Mus, Kakang Ansor, Ade Fataya, tahlilan saben malam, mulai tahlilan padha gawa rahmat berkat baik badokan bagi yang dipikir rahmat apa berkat? Berkat. Wali kota Tegal jenenge manusia viral, sering masuk TV, sering masuk. Orangnya gagah dan seragam, ngaji kadang-kadang, dangdutan karaoke ya Ayubi. Bensin Pak. Oh ya pas temen ya. Saudara Nabi Muhammad. Nah, ngomong-ngomong soal Nahdlatul Ulama Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143.
Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Dan begitu indahnya Allah menempatkan satu ayat tepat di jantung hati surat Al-Baqarah. 286 dibagi 2. Berarti tepat berada di ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadi landasan kenapa Nahdlatul Ulama menjadi gerakan yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Allah mengendaki kita untuk menjadi umat yang wasatiyah, moderat, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, tidak condong kepada pihak kanan, tidak condong kepada pihak kiri. Kalau lihat Anda tongkat ini, yang dinamakan wasatiyah adalah tepat di tengah-tengah. Tongkat ini adalah warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Kenapa saya bawa kemana-mana? Supaya kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Entus dapat jariahnya. Amin. Makanya kalau Pak Wali Kota pengen dapat jariah, yang ngasih saya apa gitu. Kalau ngundang penyanyi dangdut baik bisa apa ya? Ya yaudah. Makanya saya kadang-kadang mikir, akankah pengajian malam hari ini hadir sebagai salah satu bentuk pencitraan Pak Wali Kota? Wasatiyah yang tengah-tengah. Dan wasatiyah Nahdlatul Ulama hari ini diuji, terutama di dalam bidang berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama hadir dengan 2 misi. Misi pertama adalah misi keagamaan, dan misi kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan Nahdlatul Ulama, apa misinya secara substansi? Menjaga, merawat, melaksanakan tradisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara amanat kebangsaan menjaga, merawat negara kesatuan Indonesia dengan PBNU-nya. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan punya Undang-Undang Dasar 1945, PBNU. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat kondisi kekinian di Arab Saudi dengan munculnya Pangeran Muhammad bin Salman menjadi Perdana Menteri. Tahun 1744 awal mula dimulainya dinasti As-Saud. Saat itu, mohon maaf Bapak Ibu, dinasti As-Saud ketemu pertama kali dengan Syekh Abdul Wahab, yang kemudian menjadikan gerakan pemikiran Islam yang menurut mereka pembaharuan, yang kita kenal dengan Wahabi. Kalau bahasanya anak muda sekarang, Wahabon. 1744 ada konsensus antara dinasti As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Apa konsensusnya? Konsensusnya adalah As-Saud memegang kendali negara, sementara Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Ideologi berbangsa dipegang oleh As-Saud, ideologi beragama dipegang oleh Abdul Wahab. Yang terjadi apa? Sebelum 1744, Arab Saudi sama dengan kita. Akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi setelah 1744, Ahlus Sunnah hilang. Kenapa? Dihancurkan oleh Wahabi. Pesan pertama saya, kalau hari ini ada orang mengatakan gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, hati-hati. Ini adalah propaganda dari kaum Wahabi. Pertanyaannya adalah, kenapa dari 1926 bahkan sebelum itu Ahlus Sunnah bisa berjalan dengan baik di Indonesia? Karena ada
organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Siapa organisasi itu? Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, kenapa di Arab Saudi sebelum 1744 akidah Ahlus Sunnah bisa dijalankan di sana? Setelah 1744 Ahlus Sunnah dihancurkan di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi nggak ada organisasi yang membentengi, yang melindungi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan nggak penting NU-NU-an, jelas itu mulutnya Wahabi. Betul. Maka menurut saya jangan ikut-ikutan. Nggak penting Gus NU-NU-an, yang penting kita Ahlus Sunnah. Anda salah. Keberlangsungan Nahdlatul Ulama untuk menjaga misi keagamaan yang diamanatkan oleh Mbah Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan, yang diamanatkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisnis Samsuri dan semuanya. Sehingga tugas kita hari ini adalah merawat keberlangsungan. Maka saya bilang, tahu-tahu matamu, tahu-tahu. Bahwa ini ampuh ya. Nggak pakai sound system bisa bunyi gitu. Di mana-mana saya ngaji, saingan mulut saya lato-lato. Di sini tahu-tahu. Kalau bapak-bapak, tolong Anda di rumah koleksi lato-lato. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Kenapa Allah sengaja menciptakan lato-lato? Untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Jadi kalau Anda siapkan lato-lato di rumah, begitu istrimu cerewet, elek, kamu bunyikan lato-latonya. Lato-lato sudah dibunyikan, istri masih cerewet, gampang, tangkapnya cangkemnya. Lato-lato. Pak Wali punya lato-lato. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Wahabi di Arab Saudi terancam musnah karena Muhammad bin Salman sebagai Perdana Menteri dan putra mahkota sudah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab dengan mengatakan konsensus itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya para kiai juga kalau sekarang kita sholat di Masjidil Haram. Saya terakhir kemarin tanggal 30 November sebelum saya berangkat ke Eropa. Mereka lebih fleksibel di Masjidil Haram. Saya doakan Bapak Ibu warga masyarakat Kota Tegal, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu cangkem inyong rampung wis amin ya. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Sekarang Masjidil Haram lebih fleksibel. Ramadan tahun kemarin saya 5 hari terakhir di Masjidil Haram. Sekarang untuk membaca Fatihah mereka sudah berani membaca basmalah secara jalan. Ada satu imam yang sir, ada satu imam yang jahir. Sholat tarawih umpamanya imamnya membaca Fatihah bismillahnya sir. Ketika qiyamul lail imamnya membaca bismillahnya jahar. Sudah fleksibel. Artinya apa? Munculnya Muhammad bin Salman itu tanda-tanda kematian Wahabi di Arab Saudi. Amin. Pertanyaannya adalah, persoalannya adalah matinya Wahabi di Arab Saudi, maka mereka akan mencari lahan subur di belahan dunia yang lain. Dan kita semuanya tahu, salah satu lahan subur bagi Wahabi adalah Indonesia. Dan kalau mereka masuk, siapa yang terancam? Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tercatat sebagai organisasi paling banyak anggotanya. Survei LSI tahun 2020, berapa warga Nahdlatul Ulama di Indonesia? Ini bukan ngomong dunia, cukup di Indonesia. 49,8% dari total Muslim yang ada di Indonesia. Muhammadiyah tercatat
4,9%. Kita lihat berapa jumlah penduduk Indonesia? 275 juta. Berapa orang Muslim di Indonesia? 85%. Katakanlah 85% dari 275 juta sekitar 250 juta. 49,8% Nahdlatul Ulama. Berarti paling sedikit orang NU di Indonesia ada sekitar 120 juta. Hanya di Indonesia. Makanya saya membayangkan Pak Wali, kalau orang NU itu bisa akur, jangankan milih wali kota, milih presiden jadi. Pak Jokowi itu jadi presiden terpilih hanya 80 juta suara. NU punya 120 juta. Tapi kenapa selama ini orang-orang NU kalau nyalon sering gagal? Karena orang NU nggak bisa akur, nggak bisa rukun, betul? Jangankan kok nyalon presiden, nyalon tingkatan di bawah pun, lurah pun bisa kalah. Apalagi sekarang lurah punya hobi baru, demo di Jakarta. Lurah kemarin berangkat ke Jakarta untuk persatuan lurah seluruh Indonesia. Demo minta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa? Untuk mengurangi konflik horizontal antar sesama warga. Saya bilang, kalau kamu takut warganya konflik, bukan masa jabatannya yang diperpanjang, tapi mental warganya yang diperbaiki. Betul? Saya curiga, jangan-jangan Anda minta masa jabatan diperpanjang, itu bukan karena konflik horizontal antar warga, tetapi karena modalnya belum kembali. Enam tahun, 3 periode, sudah 18 tahun. Wali kota 5 tahun, 2 periode. Itu saja sudah happy. Happy, cukup 2 tahun. Wali kota yang paling slow se-Indonesia, Dedi. Makanya kadang-kadang ngaji, kadang-kadang itu dalam rangka wasatiyah supaya berimbang antara ngaji dengan dangdutan. Paling dokanya di belakang langsung bisik-bisik sama Pak Surya. Ya ini bajinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau 120 juta jiwa itu belum ngomong di Taiwan. Tanggal 15 Januari kemarin saya pengajian di kota Changhua, Taiwan. Dihadiri lebih dari 20.000 orang. Coba Anda lihat di Instagram saya. Saya datang dikawal ratusan banser di Taiwan. 5 orang menyatakan masuk Islam. Saya mohon maaf lagi. Januari saya mengislamkan orang 12 orang. Bulan ini saya sudah 4 orang. Jadi kalau di total berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan orang. Lucunya apa? Kemarin ada survei untuk kalangan teman-teman Kristiani. Siapa kiai Indonesia yang paling disegani oleh orang-orang Kristen? Di situ ada nama Gus Dur, ada nama Kiai Haji Muzadi, ada nama Kiai Profesor Dr. Agil Sirot, kemudian ada nama-nama seperti Zainuddin MZ, kemudian ada nama Profesor Dr. Quraisy Shihab, dan ternyata yang nomor 8 Miftah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Karena saya mengamalkan Islam itu NU itu tasamuh, toleran. Saya banyak mengislamkan orang, tapi saya nggak pernah ngaji. Orang yang senang dengan Islam saya. Desember saya pengajian di Paris, pulang ada cewek Paris cantik, minta masuk Islam. Untung video call-nya ke saya. Coba kalau ke Pak Wali Kota, ya. Cantik Pak Wali, cantik. Kata Pak Wali, bisa nggak linknya dikirim? Nanti langsung saya kirim ke Bayam Merah. Saya ngaji di Taiwan di kota Changhua. Di Changhua itu Pak ada 290 guru migran Indonesia. Mayoritas Islam dan rata-rata Nahdlatul Ulama. Makanya kalau saya pengajian di sana seperti ini, ramai. Saya
Saya di panggung 30 menit, 5 orang naik panggung, 4 asli orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Dia mengatakan apa? I will to be Muslim. Saya ingin jadi orang Islam. Ketika saya tanya, kenapa Anda ingin masuk Islam? Dan ini banyak kasus di tempat-tempat lain. Ada satu cewek dari Islandia, namanya Odur Linda. Ada satu keluarga dari Belanda. Ada satu keluarga dari Canberra, Australia. Kepala keluarganya namanya Antonio Sukordori. Datang jauh ke Jogja. Dia mengatakan apa? Gus Miftah, I will to be Muslim. Saya tanya dia, hey, Mr. Antonio Sukordori, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Bagi mantu-mantu paham. Kayaknya, yes! Yang saya kemarin bingung, dia di Taiwan. 4 orang ini asli Taiwan. Dia ngomong Taiwan sama saya, kan saya nggak paham. Bahasa Taiwan itu tahu saya cuma satu, cike-cike. Ini bahasa yang disukai Pak Wali Kota, cike-cike. Jadi dulu Pak Wali tahun 2017 saya dapat bahasa cike-cike pertama kali. Saya pengajian di kota Kaohsiung, kemudian pindah ke kota Tainan. Kebetulan Taiwan itu negaranya namanya Taiwan, ibu kotanya namanya Taipei, ada kota kecil namanya Tainan, kota industri namanya Taichung, lama-lama Taimu. Jadi saya selesai pengajian Pak Wali, saya masuk ke hotel, ada bapak-bapak datang, dia bilang dengan bangganya, "Oi, cike-cike." Saya nggak paham, saya diam. Bapaknya teriak lagi, "Oi, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Tanpa tahu apa artinya. Begitu masuk kamar saya didodong. "Oi, cike-cike, cike-cike." Saya mikir, kok cakep ini cike-cike lain ngapa ya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya telepon panitia pengajian, anak sulung aku, "Mas, ada orang ketemu saya. Kenapa ngejar saya ke kamar? Lemahnya ngomong apa?" Dia ngomong cike-cike. Saya masuk kamar, didodok kamar saya cike-cike. Saya mau tanya, cike-cike itu artinya apa? Walah bapak, cike-cike itu apa ditawani telur? Saya nggak tahu artinya. Saya jawab, yes. Coba kalau saya tahu artinya, oke. Kalau bahasanya Pak Wali Kota itu lagu Thailand. Makanya nanti malam ibu-ibu muslimah pulang ketemu suaminya, katakan yang lagu di telinga suami, "Apa? Cige-cige." Lumayan. Malah bojone mulai malah sing wadon turu. Akhirnya sing lanang nyanyi. Saben malam jemua bojoku angel digugah. Saben malam jemua bojoku angel digugah. Aku ratau dipakai terus aku budal patroli. Terus matu bengi gugah rondo edan kali. Sapa sing gugah? Dedi. Kembali ke teman. Pak Wali, ternyata di atas panggung juga ada janda, artis ganteng, Anissa Bahar. Ya ada Pak Anissa, halo Pak Anissa. Terbukti kan kita kayaknya artis. Dan jamaah saya paling baru artis ternyata idolanya Pak Wali. Siapa? Lucinta Luna. Ya kita selawatan juga deh. Kerja. Mangan jangan. Kerja. Sorry ya Mas Adro, ingat kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya selawatan dulu. Minta lagu apa Bapak Ibu? Apa? Coba tinggal. Oke. Tapi singelnya Joyo. Nah ini menjadi kontroversi, tapi itu menghina Jawa Timur, Gus.
Jadi kalau Jawa Tingkir minum dawet ya boleh, yang salah itu kalau Jawa Tingkir ngombe boba, salah. Zaman Jawa Tingkir tidak ada boba. Kalau minum dawet kamu salah-salahin, kamu akan didemo sama penjual dawet seluruh Indonesia. Kemarin Pak Wali Kota, saya udah ngaji di Purworejo, pindah ke Kebumen, melewati jembatan. Di situ banyak penjual dawet ireng. Di atas jembatan namanya jembatan butuh. Jadi dawet ireng jembatan butuh. Malah disingkat dawet ireng jembatan butuh. Disingkat jadi jembatan butuh. Yaitu singkatannya. Dawet ireng jembatan butuh. Sama kayak semalam saya pengajian di Kendal, ada desa namanya Surokonto Lor. Lah dia lagi, lah medas juga gue ya. Beneran Surokonto Lor. Ya Allah, ya Allah. Hampir sama di Gunung Kidul. Di situ ada tempat namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Kasih. Ini vokalis ini. Oh, vokalis ini guru ya. Oke, ini kan ada di itu teman ya. Ya, mudah-mudahan bisa kamu menikah ya. Dengan Pak Anies Abdullah. Iya. Lumayan janda. Kalau kamu nikah dengan janda, tidak ada malam pertama bro. Adanya malam terusan. Karena kata Pak Wali Kota, hidup ini indah bila disertai dengan janda dan kawan. Apa? Oh iya itu. Enggak. Shallu ala Nabi Muhammad. Bawa HP enggak? Bisa tak presnya dihidupkan? Yuk kita buat Kendal bersinar malam hari ini dalam rangka satu abad Nahdlatul. Apa? Yo malam kopi ini adem ya. Ayo Tegal yuk, dihidupkan kelas Tegal. Semua HP-nya dihidupkan. Kita tunjukkan kepada Pak Wali Kota pengajian lebih menarik daripada dangdutan. Setuju? Semuanya HP-nya diangkat. Woi, ayo semuanya di belakang. Yang angkat HP temannya Gus Miftah, yang angkat HP kancane Samsudin. Tenang. Semuanya diangkat. Sana mana Pak Wali? Sana arah mana? Selatan. Semua HP nanti digoyang ke arah selatan dulu. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Ala yasin nabiillah. Panitia yang tadi bawa drone, tolong drone-nya naik. Drone-nya naik. Sekali lagi panitia yang bawa drone, drone-nya naik. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi?
Gajah mangan roti, najan gagah seneng ge ayu. Najan gagah seneng ge ayu. Apa? Oh, muslimah minta siir. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda patayat karo muslimat, patayat parfum muslimat balsem, patayat parfum muslimat balsem. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus minta gagalan sregep ngaji, akeh rondo sing jaloki, akeh rondo pengen dirapi, diajari ngaji. Kamu jangan begitu, nanti kalau aku mau gimana? Kamu jomblo? Nah, di sini dulu yang jomblo. Nah, bukan jomblo permanen, kayak jomblo nawa itu. Mereka rapi, tapi gak rapi-rapi. Begitu lihat Pak Sabar, langsung dia bilang, hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Sekali wat lawe jelantang, segorawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten kathah, pacar mawon jomblo mboten kathah. Akhire osian gitu. Wali kotane sing akeh-akeh meneng wae lho. Sing satset naseh. Apa bedanya Mas Andro sama Pak Wali Kota? Perbedaannya adalah pidana kenakalannya. Tugu bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budhek sing disayang matane, sing disayang matane ijen. Insyaallah setelah malam hari ini, insyaallah nama Pak Wali Kota bersih kembali. Berarti atas bersihnya nama Pak Wali Kota ada utang jasa dari Gus Miftah. Cuci. Kalau di sini yang kidong belian ya.
belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae